Oke, kali ini saya akan melakukan atau mereview kembali hasil dari praktikum yang kita lakukan pada hari kemarin, yaitu mengenai penggunaan aplikasi Mega 11 untuk melakukan barcoding DNA. Yang pertama kita buka Mega 11. Nah, kemudian setelah itu kita pilih file, kemudian pilih open a file assistant. Setelah itu kita pilih data yang mau kita masukkan. Untuk data 1 dan 2 itu sudah dipraktikumkan itu sudah dipraktikumkan kemarin, maka kita pilih yang data ketiga dan keempat. Awalnya kita pilih yang CRK, kemudian kita open. Nah, setelah ini baru kita pilih data, kemudian pilih add to alignment explorer. Oke, nah kemudian kalau sudah seperti ini, baru kita pilih kembali file, lalu pilih season, lalu kita masukkan data yang ke data CRE3-nya. Oke, sudah masuk seperti ini, barulah kita pilih yang seperti ini ya. Kalau untuk CRE kita pilih yang ini, kemudian baru kita pilih data, baru add to alignment explorer. Tapi oke. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita atur dulu. Nah, setelah ini baru kita hapus. Seperti ini kita hapus. Baru kita pilih yang di sampingnya. Nah, ini kan mulai jeleknya dari sini. Nah, dari sini. Nah, kita hapus nih. Kita hapus dari situ sampai ke sini. Kita hapus. Dan oke. Ya, kita balik lagi kembali ke kita hapus. Nah, setelah itu kita tekan kembali baru kita hapus. Ya. Nah, setelah kita melakukan penghapusan, baru kita melakukan perataan. Alignment DNA, kemudian kita pilih OK. Nah, setelah seperti ini, kita kembali ke kiri. Kalau kita mau, nah setelah ini kita pilih, kalau ini kan kosong. Nah, kalau data yang sama kita blok kembali yang di bawahnya. Kita copy, kemudian kita pastekan. Nah, jika ada yang seperti ini, karena ini di bawahnya A, maka kita pilih kayaknya jadi kiri-kiri kayaknya A. Seperti itu. Nah, kita cek apakah tidak ada data yang error. Nah, sepertinya tidak ada. Nah, kemudian sama kita lakukan hal yang sama kepada yang data yang kosong seperti ini. Kemudian kita kembali di bawahnya. Oke, sudah seperti ini. Cek seperti sudah tidak ada, maka kita hapus data yang CRE-nya, kita hapus. Oke. Nah, setelah itu kita rapikan dulu lagi. Kita akan masukkan data yang keempat. Sudah, kita pilih file, kemudian open file assistant, kemudian kita pilih CRA, CRK maksudnya. Kemudian kita pilih file kembali, kita pilih open assistant. Kita masukkan terlebih dahulu ya. Kita masukkan terlebih dahulu add to alignment explorer. Nah, setelah itu baru kita pilih masuk ke sini lagi, baru kita pilih file kembali, baru open a file assistant, baru kita pilih yang CRE-nya. Oke. Nah, seperti ini. Setelah itu barulah kita masukkan yang CRE-nya. Coba kita lihat dulu, ya CRE-nya. Yang CRE kita pilih ini dulu.
Kemudian baru kita add to alignment explorer. Oke, nah sudah masuk. Nah, baru kita hapus, kita lakukan penghapusan. Hapus. Kemudian kita lakukan delete. Dan ini dulu kita delete. Oke, nah sudah. Setelah itu baru kita blok. Kemudian setelah itu baru kita align. Nah, kita pilih oke. Nah, baru setelah itu kita samakan seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian kita di atasnya, kemudian kita paste. Nah, seperti ini. Ya. Nah, dan kita cari dari YouTube-nya. Nah, ini sama kita lakukan blok, kita blok. Kemudian kita copy kembali. Blok, dan kita pastekan. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, seperti ini. Nah, kita cek kalau sudah tidak ada yang error. Baru kita pilih dan kita hapus yang CRE-nya. Nah, seperti inilah hasilnya kira-kira. Baru kita pilih save asisten. Nah, oke. Dah, gitu. Kira-kira hasil dari proses itu kita. Saya akan menjelaskan cara menganalisis menggunakan Mega 11 untuk menganalisis filogeni dari suatu sampel. Pertama, klik filogeni, kemudian pilih konstruk Cortez Backbone Geometry, kemudian pilih data yang akan digunakan, open. Kemudian pilih sequence, kemudian OK. Untuk tes filogeni, pilih bootstrap method dengan nomor bootstrap replication. Model of our methodnya pilih resistance, kemudian number of thread-nya 5, kemudian OK, kemudian tunggu proses. Hasil yang ditunjukkan adalah simbol tersebut. Jadi ada simbol 0,02 yang menunjukkan jarak distrak antara ini. Kemudian di sini juga ada bootstrap consensus tree. Langkah selanjutnya distance, kemudian compute pairwise distance. Yes, menggunakan data yang telah digunakan sebelumnya. Lakukan hal yang sama untuk variant estimate method sampai ke bawah, kemudian OK. Prosesnya. Ini ada bootstrap replication yang sedang dilakukan. Ini ada standar error. Fungsinya ada di sini. Di mana semakin mendekati satu, artinya hitungan kekerabatan antara sampel yang satu dengan sampel yang lainnya semakin dekat. Jika semakin mendekati angka 1, maka hubungan kekerabatannya semakin jauh. Misalnya di sini ada di sampel kedua hasilnya 0,001 yang artinya sampel kedua dengan sampel ke-1 memiliki nilai kekerabatan yang lebih dekat. Sementara yang sampel ketiga dengan sampel 1
memiliki nilai kekerabatan yang cukup jauh dibanding dengan sampel 2 dengan sampel 1. Kemudian selanjutnya pilih data, select taxa and group. Ini untuk mengelompokkan berdasarkan grup yang di pohon filogeny tadi. Yang pertama pilih tambah untuk membuat grup 1, kemudian masukkan sampel yang masuk ke dalam grup 1. Yang pertama 20901, pilih ini, kemudian B19808 ini, kemudian 21103, selanjutnya 20802, selanjutnya yang terakhir 20902. Selanjutnya buat grup baru, grup kedua, lakukan hal yang sama, pilih 20803, selanjutnya 20804, dan terakhir B9806. Grup terakhir, masukkan semua sisa sampel. Kemudian distance, pilih compute between group mean distance. Pilih yes. Ini masih sama dengan yang sebelumnya, kemudian OK, kemudian proses selesai. Antara grup 1 dengan grup 2 lebih dekat jarak kekerabatannya dibanding grup 3 dengan grup 2. Dapat dilihat dari sini juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.